Ya, saudara, 1-2 hari ini ramai diberitakan mengenai vonis hukuman mati untuk Verdi Sambo dan ada pro dan kontra. Saya kira dari sisi keluarga Brigadir Yosua itu bagi mereka sudah memenuhi rasa keadilan yang mereka tuntut. Tetapi ada juga pihak-pihak lain yang kontra dengan vonis mati oleh pengadilan terhadap Verdi Sambo. Misalnya dari Amnesty International Indonesia, ada dari Indonesia Police Watch (IPW), ada juga dari PGI Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Nah, pertama-tama saya harus sampaikan bahwa dalam tanggapan saya ini saya tidak akan masuk ke dalam kasus Sambo. Apakah Verdi Sambo layak dihukum mati atau tidak? Saya tidak mau bicara itu karena saya bukan ahli hukum. Tapi di sini semata-mata saya ingin memberikan tanggapan tentang pandangan orang-orang terhadap hukuman mati. Ada yang pro, ada yang kontra, Dan di bagian terakhir dari tanggapan singkat saya ini nanti kita akan melihat bagian-bagian Alkitab yang berbicara masalah penghukuman termasuk penghukuman mati. Nah, saudara, sebelum saya mengajak saudara untuk membuka bagian-bagian Alkitab, saya terlebih dahulu ingin sedikit mereaksi pendapat daripada Amnesty International Indonesia dan juga PGI. Dan setelah itu saya akan masuk membahas perspektif Alkitabnya. Saya merujuk kepada satu berita yang dimuat oleh Detik News yang ditulis 2 hari yang lalu. Saya langsung saja membaca mengenai pendapat daripada Amnesty International Indonesia. Dikatakan di sini, saudara, Amnesty International Indonesia menilai Sambo memang perlu dihukum berat. Tetapi mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tersebut tetap punya hak untuk hidup. Maka hukuman mati tidaklah tepat dijatuhkan untuknya. Nah, reaksi singkat saya terhadap pendapat IPW yang mengatakan bahwa Sambo punya hak untuk hidup, maka tidak layak dihukum mati. Reaksi singkat saya berupa pertanyaan kritis untuk dipikirkan. Bagaimana dengan hak hidup dari Brigadir Yosua yang dibunuh secara kriminal, secara kejam, yang dirampas begitu saja? Apakah saudara pikirkan atau tidak? Ini bagi Amnesty International Indonesia. Jadi jangan hanya memikirkan sisi Sambo, hak hidup Sambo. Dan kalau Sambo misalnya betul divonis mati, itu semua sudah melalui proses hukum yang legal dan sah di mata hukum Indonesia. Jadi pun kalau eksekusi mati misalnya nanti dijalankan, seandainya dijalankan, yaitu sudah legal secara aspek atau perspektif hukum di Indonesia. Tapi bagaimana dengan Brigadir Yosua Huta Barat yang dirampas hak hidupnya begitu saja, secara kejam dan kriminal? Nah, ini untuk dipikirkan, saudara. Jadi bagi saya alasan Amnesty International Indonesia ini yang bagi saya terlalu gampang mengatakan Sambo punya hak hidup, maka vonis mati tidak cocok untuk dia. Nah, ini tidak memadai. Ini alasan yang bagi saya terlalu remeh, terlalu gampang, Tetapi sekali lagi saya tidak mau masuk di dalam masalah kasus Sambo, apakah layak dihukum mati atau tidak, karena saya bukan ahli hukum. Kedua, saudara, masalah PGI, saya akan reaksi juga secara singkat. Kalau IPW saya lewati saja, saya tidak punya banyak waktu, saudara, untuk video ini. Dari organisasi keagamaan, ada PGI yang menolak hukuman mati tersebut. Meski menghargai putusan pengadilan, PGI berpendapat vonis itu sudah melampaui kewajaran. Nah, melampaui kewajaran dalam pengertian apa? Apa tidak sesuai hukum atau apa? Saya tidak tahu, karena saya tidak mengerti hukum. Pendapat PGI didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Berarti bukan pada nilai-nilai hukum ternyata, pada nilai-nilai ketuhanan. Nilai-nilai ketuhanan apa? Saya baca selanjutnya. Hukuman mati adalah sebuah keputusan yang berlebihan. Mengingat Tuhanlah pemberi, pencipta dan pemelihara kehidupan. Dengan demikian, hak untuk hidup merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi
oleh umat manusia. Dan karenanya hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabutnya, kata Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom dalam keterangan tertulis. Ini adalah pendeta Kristen ya, yang memberikan pendapat demikian. Tetapi yang merupakan pertanyaan kritis saya adalah apa? Bagaimana dalam perjanjian lama Tuhan menggunakan Israel untuk membunuh, memusnahkan bangsa-bangsa Kanaan yang di mata Tuhan sudah terlalu bejat dosanya. Tuhan tidak langsung mengadakan penghukuman dari langit, tapi Tuhan gunakan instrumen Israel. Demikian juga ada dosa-dosa tertentu yang sesuai hukum Taurat Musa layak mendapat hukuman mati. Dan sekali lagi bukan Tuhan yang langsung mengeksekusi dari sorga, tetapi Tuhan menggunakan instrumen Israel. Ada tua-tua, ada sidang, ada saksi-saksi yang dihadirkan. Lalu nanti orang rame-rame melempari orang yang divonis mati itu dengan batu. Tuhan menggunakan instrumen manusia. Ya, jadi kalau Gomar Gultom ini mengatakan hanya Tuhan yang mencabut hak hidup, itu berarti bahwa negara tidak berhak, karena negara bukan Tuhan. Tetapi ingat, Tuhan menggunakan instrumen negara untuk mencabut hak hidup seseorang yang memang sudah keterlaluan, yang sudah terlalu brutal dan tidak bisa diperbaiki. Seperti misalnya teroris dan lain sebagainya. Sekali lagi di sini saya tidak mau masuk ke kasus Sambo, karena saya tidak tahu apakah hukuman mati itu layak untuk dia atau tidak. Ya, saya bukan ahli hukum. Ya, itu reaksi singkat saya terhadap Pendeta Gomar Gultom dari PGI. Sekarang saya mau secara lebih lengkap mengajak saudara-saudara untuk melihat apa yang dikatakan Alkitab. Sebagaimana saya katakan tadi, dalam perjanjian lama, jelas sekali ada dosa-dosa tertentu yang mendatangkan hukuman mati. Saya membaca misalnya dalam Imamat 19 ayat yang ke-5 dan seterusnya. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Dan haruslah itu dimakan pada hari mempersembahkannya, atau boleh juga pada keesokan harinya. Tetapi apa yang tinggal sampai hari yang ketiga haruslah dibakar habis. Jikalau dimakan juga pada hari yang ketiga, maka itu menjadi sesuatu yang jijik dan Tuhan tidak berkenan akan orang itu. Siapa yang memakannya akan menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah melanggar kekudusan persembahan kudus yang kepada Tuhan. Nyawa orang itu haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi, dosa memakan persembahan kudus yang disisakan sampai hari ketiga, nyawanya harus dilenyapkan. Dia divonis mati. Ya, ini kata Alkitab. Satu ayat lagi mungkin ya. Ayat yang ke-20. Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan, yakni seorang bukan ini ya. Ya, saya membaca pasal 20 ayat yang ke-10 saja, saudara. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Jadi dosa perzinahan dihukum mati dalam perjanjian lama. Dan instrumen yang Tuhan pakai untuk menghukum mati itu adalah negara Israel, tua-tua, saudara. Jadi jelas ada penghukuman mati yang Tuhan tidak jalankan langsung, tetapi melalui instrumen negara. Di dalam perjanjian baru, clear sekali Rasul Paulus berkata, di Roma pasal 13, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah.
dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Clear sekali di sini. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah kepada orang jahat. Dan pemerintah memegang pedang. Di dalam pandangan teolog reform pada masa yang lampau Abraham Kuyper, dia mengatakan pedang pemerintah itu ada 3 aspek. Pertama, pedang ketertiban. Jadi kalau ada orang-orang yang makar, yang memberontak, ditertibkan. Ya, the sword of order, pedang ketertiban. Kedua, pedang keadilan. Jika ada penjahat atau kriminal, pemerintah punya hak untuk menghukum penjahat. Ini adalah the sword of justice. Dan yang ketiga, ada pedang perang. Bila mana satu negara diserang secara sewenang-wenang oleh negara lainnya, maka negara tersebut berhak untuk membela diri, dan pemerintah negara tersebut punya pedang untuk perang, the sword of war. Jadi ada 3 pedang yang pemerintah punya. Dan khusus dalam kasus-kasus kejahatan kriminal, pemerintah mempunyai pedang keadilan. Kalau sesuatu penjahat atau seseorang penjahat melakukan satu kriminal yang memang extraordinary, misalnya seorang teroris meledakkan kepala beribu-ribu orang, saya kira itu layak dihukum mati. Karena kalau dipelihara, sangat mungkin di penjara nanti dia mendidik orang-orang lain untuk melakukan kejahatan brutal yang sama sebagaimana dia lakukan. Nah, untuk extraordinary crime seperti ini perlu hukuman mati. Dan Tuhan tidak langsung menghukum mati dari atas, tapi menggunakan instrumen pemerintah yang dasar teologisnya jelas sekali dalam Alkitab tadi. Ketika Paulus berbicara, pemerintah adalah hamba Allah. Mereka menyandang pedang. Mereka berhak membalaskan murka Allah terhadap orang-orang jahat. Saudara, jadi ketika pemerintah melalui peradilan yang benar dan adil memutuskan seseorang layak dihukum mati, maka pemerintah mempunyai hak untuk itu, mempunyai pedang untuk itu, dan pedang itu dia dapat langsung dari Tuhan Allah. Ini Alkitab yang berkata begitu. Mungkin Pak Gomar Gultom tidak membaca ini atau membaca ini, lalu kemudian mempunyai tafsiran lain, saya tidak tahu ya. Jadi pemerintah berhak menjalankan penghukuman terhadap kriminal atau penjahat, termasuk penghukuman mati. Itu sebabnya di dalam Alkitab keseluruhan ini kalau saudara baca, khusus perjanjian baru misalnya ya, kalau perjanjian lama Anda melihat ada penghukuman mati di sana, jelas itu. Tapi di dalam perjanjian baru Anda melihat tidak satu pun ajaran Tuhan Yesus dan tidak satu pun ajaran para rasul atau tidak satu surat pun atau kitab pun dalam perjanjian baru yang melawan penghukuman mati. Tidak ada itu. Tidak ada yang memprotes penghukuman mati. Karena pemerintah adalah instrumen resmi yang diadakan oleh Tuhan sendiri
untuk membalaskan murka Allah terhadap penjahat. Ya lihat, tergantung nanti lihat penghukumannya seperti apa. Kalau kejahatan ringan, penghukuman ringan. Kejahatan berat, penghukuman berat. Kalau perlu vonis mati, maka harus ada vonis mati. Ya baik, kalau begitu Alkitab melawan hukuman mati atau tidak? Jelas tidak. Tetapi sekali lagi, sebagai catatan terakhir, saya di sini tidak berkata bahwa Ferdy Sambo layak dihukum mati. Saya tidak mau bicara itu karena saya tidak tahu tentang hukum. Saya mungkin sedikit belajar hukum, tapi saya bukan ahli hukum. Banyak hal yang saya tidak tahu. Jadi saya tetap mengatakan saya tidak mau bicara apakah Ferdy Sambo layak dihukum mati atau tidak. Tetapi untuk komentar-komentar yang kontra dengan hukuman mati yang dijalankan oleh pemerintah melalui peradilan yang adil, yang benar, maka itu adalah sesuatu yang bagi saya tidak beralasan. Karena peradilan yang dijalankan pemerintah yang adil dan ketika menjatuhkan vonis mati kepada seseorang, asalkan itu adil dan sudah sesuai, mereka sedang menjalankan perintah Allah, melaksanakan murka Allah terhadap orang jahat. Maka ketika Pendeta Gomar Gultom mengatakan hak Tuhan saja yang mengambil nyawa orang, saya jawab, hak Tuhan itu untuk mengambil nyawa penjahat yang sudah melakukan extraordinary crime dijalankan melalui pemerintah. Maka pemerintah mempunyai wewenang untuk itu. Saya bicara sampai di sini, saudara. Tuhan memberkati kita sekalian.